kabar Bu Winnie? Alhamdulillah ya bisa ketemu lagi sekarang. Kita Bu Winnie ada waktu luang kan sekarang kita buat ngobrol? Ya panjang ya mungkin. Ya karena sebetulnya rasanya yang akan kita lakukan cukup penting juga nih gitu ya untuk pengembangan diri kita terus terang ya. Jadi tapi perasaannya baik kan hari ini? Nggak ada masalah? Luar biasa, Lapar sedikit tidak menjelang siang sih ya. Tapi bisa ditahanlah sebentar ya supaya besok kita observasinya langsung gitu loh. Ya. Jadi kita ngobrol sekarang tujuannya Bu Winnie melakukan ada pra-observasi ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang persiapan observasi yang besok kita akan laksanakan ya. Seperti itu. Jadi berbicara tentang apa yang mau disiapkan, apa yang dilakukan oleh Bu Winnie besok itu mungkin kita pahami bersama. Nah, Bu Winnie nih dari kegiatan yang sekarang kita lakukan pra-observasi ini, kira-kira harapan Bu Winnie apa nih yang bisa dihasilkan setelah akhir pembicaraan kita? Saya lebih kepada ada masukan, masukan ya. Koreksi ya. Nah, betul. Apa yang sudah baik saya kerjakan dan apa yang kurang. Betul, terima kasih Bu. Mudah-mudahan sih dari pembicaraan kita hari ini juga mendapatkan masukan, koreksi, sharing ya. Kita intinya sharing perbesar gitu ya, karena saya juga bukan guru ya, kita bareng-bareng saja ya. Kira-kira besok mau praktekkan untuk mempelajari apa Bu di kelas mau? Materi yang akan Betul, saya bawakan. materinya apa? Materi yang akan saya bawakan adalah sumber daya energi, tetapi lebih kepada energi alternatif. Oh gitu. Sebagai solusi dari sekarang kan bahan bakar fosil itu BBM kan sudah sangat habis gitu ya. Jadi saya akan lebih membahas mengenai bagaimana siswa bisa tahu energi alternatif yang bisa kita gunakan sebagai bahan bakar fosil. Menarik sekali ya sumber daya energi alternatif ya Bu ya. Jadi tujuannya kira-kira gimana Bu setelah pelajaran? Tujuannya itu ada dua ya. Yang pertama saya mau dapat identifikasi yang menjadi alternatif energi alternatif. Dan yang terbarukan dan belajar juga saya dapat merancang berupa sebuah mana yang kreatif yang ada dapat mengurangi penggunaan atau penggunaan saya ingin anak merancang apa nih? sebuah produk itu adalah maka energi alternatif Betul. bahan bakar fosil. Menarik sekali ya Bu ya, bisa mengidentifikasi, kemudian juga bisa merancang produk. Mudah-mudahan tercapai ya Bu tujuan pembelajaran Ibu besok nih. Nah, untuk materi ini, untuk mempersiapkan besok Ibu menyampaikan tentang sumber energi alternatif ya Bu ya. Kira-kira persiapan apa nih yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah persiapkan administrasi seperti biasa ya Bu ya, RPP-nya modul ajar, saya mengajar di kelas 10. Oh, kelas 10, betul. Ya, jadi modul ajar sudah saya siapkan. Ya agak lama juga karena saya ingin memasukkan unsur diferensiasi. Betul.
sudah siapin untuk link akses mereka besok ya. Saya sudah menyiapkan beberapa Ya, website yang bisa mereka akses. Luar biasa ya Bu ya. Tapi ini membutuhkan waktu berapa lama sih Bu ini menyampaikan sampai mereka bikin produk itu? Ya, dari pas kasih tahu bahwa itu akan mengobservasi iklan saya, dan berapa lama saya mempersiapkan. Jadi tidak begitu lama karena memang saya memodifikasi saja Oke. pembelajaran yang sudah ada, gitu sebenarnya Siap. menambahkan diferensiasi dan Betul. sosial emosional. Ya betul. Ya itu luar biasa sekali persiapannya. Jadi saya saya pikir besok siap sekali ya Bu ya, kita akan Ya, mengajarkan ini. tidak ada yang terlewat gitu ya. Betul. Menurut Ibu nih materi yang sulit ya, bagian atau sub materi bisa lah ya, dari sumber daya energi ya Bu ya, tadi yang materi ini yang biasanya sulit nih disampaikan kepada anak atau sulit dipahami oleh anak, kira-kira bagian gimana nih? Bagian dari contoh, jadi kan untuk anak itu secara pengetahuan mereka bisa tahu bisa melakukan itu apa saja, dan bisa melakukan itu apa saja, tetapi secara nyatanya mereka itu berpikirnya seperti apa mereka belum tahu. Itu yang menjadi tadi waktu buat saya menjelaskan secara detail supaya kita betul-betul merasa ada. Oh itu yang dimaksud Ya, gitu ya Bu ya. Oke. Iya juga ya, tantangannya karena mungkin mereka juga di keseharian jarang melihat alternatif Ya. itu gitu ya, seperti itu. Ya, kita tahunya tidak bahan bakar, Betul. itu saja yang mereka tahu. Iya. Kalau kami anak-anak juga tidak tahu yang tanah seperti apa. Kalau Sudah tidak jarang dipakai, betul. Nah betul nih Bu, ini kita sudah mengidentifikasi kira-kira bagian yang sulitnya apa. Tapi kalau boleh saya tahu dari awal sampai akhir yang besok akan Bu Winnie lakukan nih di kelas secara singkat saja nih Bu. Bagaimana dulu gitu sampai Jadi, dari awal? karena model pembelajaran yang saya bawakan adalah discovery learning, jadi nanti saya pertama akan menampilkan dulu yang Bu berupa cuplikan video mengenai beberapa energi alternatif yang terbarukan juga, dan setelah itu saya akan memberikan sebuah kegiatan yang membagi juga dalam kelompok, dan setelah itu saya berikan permasalahan yang dari sebuah kegiatan, kemudian kita nanti akan mengakses beberapa sumber belajar untuk mengujikan. Oh gitu. Setelah itu biasa siswa akan tahu mengkomunikasikannya kepada rekannya, dan dengan rekan kelompok lainnya akan tanya jawab, berbagi pengetahuan. Betul. Dan saya juga karena ada kalimat bahwa siswa harus mengumpulkan atau membuat Ya, produk. betul. Jadi merancang produk tadi ya. Nanti saya akan banyak berbicara yang akan mereka buat. Luar biasa ya Bu ya. Nah kemudian nih strateginya ini sekaligus tadi udah Ibu siap jelaskan juga ya, dari secara singkat dari awal sampai akhir sampai ke strateginya. Kira-kira nih kalau melihat persiapan Ibu yang sekarang sudah dilakukan, ada celah nggak nih, mungkin ada kekurangan gitu atau apa gitu dari persiapan Ibu, kira-kira apa ya, masih ada nggak? Mungkin lebih pada kekhawatiran gitu, kekhawatiran saya Betul. ada yang kurang gitu ya Bu ya, seperti misalkan media yang saya sediakan kurang gitu. Kemudian atau instruksi pada LKPD-nya kurang jelas dipahami anak. Jadi itu yang saya ada menjadi kekhawatiran, itu menjadi kekurangan. Iya betul. Kemudian cara saya menyampaikan kepada anak juga itu menjadi kekhawatiran saya, sampai tidak nih apa yang saya ingin sampai dari
maksud saya atau tidak. Ada Betul. Ya, jadi kekurangannya lebih ke khawatir bahwa ya memang daya tangkap anak beda-beda ya Bu ya gitu, dan mungkin juga kendala teknis bisa saja terjadi besok. Makanya saya apresiasi tadi Bu ini sudah mempersiapkan banyak alternatif, tidak hanya dari buku, sumber yang hard file, soft filenya juga ada gitu tadi, untuk mengantisipasi siapa tahu ada kendala gitu ya yang bisa terjadi besok gitu ya. Nah, Ibu ini untuk melaksanakan pembelajaran besok dengan rencana yang luar biasa ini, nanti outputnya juga ada rancangan produk. Kira-kira ada yang bantu Bu ini enggak untuk teman itu atau apa? ada yang pertama rekan SMP ya, yang kita bantuan pada dari kita masukkan gitu. Jadi produk yang dibuat anak itu sebaiknya seperti apa kriterianya, betul. berdasarkan pengetahuan rekan MGMP saya. Juga saya bertanya kepada rekan guru lain gitu ya, yang mungkin ada kaitannya materinya dengan materi saya gitu kan, bisa saja ada di pembelajaran yang lainnya, ada pelajaran yang lain. Jadi saya bertanya gitu sama mereka gitu, supaya saya betul-betul ketika anak mengajukan produk yang ini buatnya adalah ini, saya juga tidak ada pengetahuan tentang itu, baik itu teknik saya dapatkan sendiri ataupun saya sudah dapatkan dari dengan rekan ya. atau rekan yang lain. Ya luar biasa ya Bu ya, ini untuk backup juga karena memang rekan guru baik MGMP gitu ya, terutama gitu ya di MGMP pasti akan jadi apa ya, teman sharing yang baik gitu ya berkaitan dengan materi. Nanti saya tanyakan nanti modul ajar yang saya pakai saya diterapkan oleh yang lain juga gitu. Saling memperbaiki. Iya. Kita saling menguntungkan ya. Betul ya. Betul Bu, ini bagus sekali. Nah kemudian nih setelah pembelajaran yang besok gitu ya akan disampaikan sama Bu ini di kelas, kita lakukan presentasi itu, kira-kira kompetensi diri apa nih dari Bu ini yang ingin dikembangkan? Ini lebih kepada kompetensi pada guru ya. Jadi saya ingin menjadi guru yang bukan hanya memberikan ilmu kepada anak, tetapi juga lebih pada mengenali gitu, mengenali bisa. satu persatu anak, karena kan banyak siswa dan banyak karakternya, dan saya kadang tidak tahu, kadang lupa, dan pada akhirnya saya jadi semacam malpraktek gitu karena treatment tidak seperti seharusnya gitu. Jadi saya tidak mau menyamaratakan mengajar anak, pada kenyataannya bahwa karakter anak, kesiapan anak, profil anak itu berbeda gitu. Ya, itu yang ingin saya kembangkan, bukan hanya dengan materi yang akan saya bawakan besok, tapi juga pelajaran keseluruhan ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi kompetensi pedagogik dari mulai mengenali profil anak dan selanjutnya ya Bu, mudah-mudahan besok tercapai dan ya menjadi PR kita juga selanjutnya sebagai guru ya. Nah untuk strateginya nih kira-kira Bu ini untuk itu gitu, untuk bisa mengembangkan kompetensi pedagogik tadi gitu, mengenali anak, kira-kira sudah melakukan atau akan melakukan strategi apa? Ya sampai hari ini saya baru melakukan, dan itu lebih kepada bertanya kepada guru lain. Jadi karena saya mau mengajar di kelas 1, saya tanya dulu wali kelasnya karakter siswa di kelas 2 bagaimana, kemudian saya bertanya juga adakah anak-anak yang istimewa, yang istimewa dalam arti istimewa atas istimewa bawah ya, dan sebaiknya saya membawakan pembelajaran apa supaya ketika saya besok observasi suasana kelas itu dapat hidup gitu. Jadi anak bisa aktif. Kemudian saya juga karena sudah tahu sedikit mengenai
satu persatu anak dari bertanya pada guru lain gitu yang masih juga di kelas tersebut, kemudian wali kelas, setidaknya saya jadi bisa melakukan treatment yang tepat Nah, terhadap betul, siswa betul. tersebut. Luar biasa ya Bu, berarti Ibu sudah bertanya ya, Ya, untuk ya. berupaya untuk Bertanya mengenali sih. anak ya. Dan itu modal dasar memang Bu, betul. Kita cari info ya tentang anak itu, biasanya gaya belajar seperti apa, kemudian minatnya mungkin seperti itu. Luar biasa Bu Winnie, rasanya cukup nih Bu Winnie ya untuk praobservasi apa yang perlu kita bicarakan untuk persiapan observasi besok. Mudah-mudahan harapan Bu Winnie dari pembicaraan kita ingin dapat masukan, koreksi, dan sharing tercapai ya Bu Winnie. Saya juga menggali informasi dari Bu Winnie itu dapat ilmu juga sebetulnya. Ya betul seperti itu. Mudah-mudahan besok observasinya, pembelajarannya terlaksana dengan baik. Terima kasih nih. Ya. Semoga kita besok diamati oleh guru, kemudian dikoreksi mana baik, mana tidak baik, akan saya mulai. Terima kasih ya Bu Winnie atas waktunya. Kita sebentar lagi harus istirahat dulu nih sebelum masuk belajar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang senang nggak ketemu Ibu hari ini? Ada yang takut? Selalu dirindukan. Ada yang sedang sedih, berduka. Hari ini semua siap untuk belajar. Baik, sebelum itu siapa yang sudah hadir hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan sebelum kita masuk ke materi apa pengarahan mengenai ujian praktek yang harus kalian laksanakan ya. Kemarin sore sudah share di Facebook untuk tugasnya seperti apa, kemudian pembelajaran kelompoknya satu kelompok berapa. Tapi Ibu tidak memberikan orangnya saja, silakan dipilih sendiri berdasarkan kesempatan dan siapa yang kerjasamanya. Yang penting 6 orang, boleh laki-laki perempuan, boleh perempuan semua, boleh laki-laki semua, tidak apa-apa ya. Berbeda proyek yang akan kalian kerjakan itu berkaitan dengan bab berikutnya, satu lagi yang belum dibahas ya, bab sumber daya. Karena 3 bab sebelumnya itu sudah memberikan penugasan belajar mandiri untuk radiasi benda hitam, fenomena kuantum, kemudian indikator dan radioaktivitas, juga teknologi. Nah, kemudian dari 3 itu. Sementara ada 5 bab yang harus kita kuasai di bab semester ini, tinggal sumber daya energi dan teori relatif. Nah, untuk sumber daya energi ini kamu akan belajar sambil mengerjakan
energi ini seperti apa? Rumah hemat energi ini yang hemat energi listrik, karena saat ini di rumah kita itu mungkin di daerah Banjar dan Rangsari itu hampir dikatakan tidak ada rumah yang menggunakan sumber listriknya itu dari panel surya, ya ada juga ada. Semuanya masih mengandalkan PLN sebagai energi di dalam rumahnya, baik itu tanah, baik itu aktivitas sehari-hari seperti memasak, cuci, dan lain-lain. Maka dari itu, rumah yang akan kalian buat juga adalah rumah yang hemat energi. Itu ada kekuatan tanah. Kalian harus membuat rumah dengan berisikan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 kamar ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 dapur, 1 teras, dan ada 1 lampu penerangan jalan. Juga ada taman dan garasi. Rumahnya sebesar apa? Sebesar kalian suka. Ya, ukurannya mau besar, mau kecil, itu terserah kesepakatan kelompok, ya. Mau ukuran 40 ke 40 sampai mau ukuran 1 meter, ya. Itu tidak asalkan juga harus dipertimbangkan untuk ukuran. Kalau lampu yang digunakan adalah lampu senter, berarti ukuran rumah tidak boleh terlalu besar, karena si lampu jadi tidak efektif kalau memakai 1 lampu, ya, dalam 1 ruangan itu. Kalau ruangannya besar kan nanti jadi remang-remang, ya, seperti itu. Jadi harus membutuhkan 2 lampu dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu ini? Baik. Baik Pak, terima kasih kehadirannya Pak Bantu. Mudah-mudahan semuanya sedang sehat ya. Alhamdulillah. Kita berkumpul di sini sekarang seperti yang sudah kita rencanakan. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin ya Bu ya. Sebetulnya di awal kita sudah kemudian sudah juga melakukan observasi. Nah sekarang kita maknai hari ini untuk melakukan kegiatan pasca observasinya ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu berkenan, ada waktu nih Bu, santai. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu istirahatnya ya waktunya, supaya terbungkus nih kegiatan kita ada hasilnya ya. Kemudian mengamati bahwa kemarin kita sudah melakukan pra-observasi gitu kan. Nah dari poin-poin itu nanti kita bicarakan apakah sudah tercapai atau tidak. Sebelum lebih lanjut saya ingin tanya, kira-kira harapan Ibu setelah melakukan pasca observasi ini apa nih? Lebih kepada apa ya, review dari Ibu gitu. Observasi kemarin yang saya ya pembelajaran yang saya laksanakan, apakah menurut Ibu sudah sesuai dengan persiapan yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Kemudian saya juga meminta masukan gitu ya dari Ibu, dari kekurangan yang saya lakukan pada saat Ibu mengobservasi saya. Baik ya, mudah-mudahan nanti bisa ada review, ada masukan gitu ya. Jadi setelah kita pembicaraan kita kali ini, nah kira-kira nih setelah kemarin waktu diobservasi sama saya di kelas, perasaan Ibu bagaimana sih waktu saya observasi itu?
apa ya, ada deg-degan, ada lega juga gitu. Maksudnya deg-degan tuh kan kayak ada ngeliatin aja gitu, tapi di sisi lain saya berpikir oh ya baik juga gitu dilihat sama orang lain, supaya praktik saya selama ini belajar juga mendapat perhatian dari orang lain bahwa betul nggak gitu, ada yang salah nggak gitu, seperti itu. Ya mudah-mudahan kehadiran saya kemarin juga tidak mengganggu ya Bu ya. Terima kasih kalau Ibu perasaannya seperti itu gitu. Saya juga tidak ingin membebani ya, tidak ingin membebani proses kemarin, karena kita alami Pak, yang kita lakukan adalah alami. Bu ini mengajar seperti biasa, seperti itu. Kemudian ini nih, menurut Ibu waktu di awal kan Dipra sudah mempersiapkan RPP tuh yang sudah diberi muatan yang kemarin untuk observasi. Menurut Ibu apakah semua rangka di RPP itu sudah terlaksana dengan baik untuk observasi kemarin? Ini seperasaan saya ya Bu ya. Seperasaan saya, insya Allah semuanya sudah terlewati gitu, setiap stepnya, baik itu di kegiatan pembukaan di awal, kemudian kegiatan inti dan kegiatan akhir. Saya kira saya sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya gitu. Tapi masalah bagus, baik gitu, saya juga tidak tahu ya. Kalau ini sudah sama ya, sudah sama dengan sama dengan yang direncanakan kemarin. Nah kemudian kalau misalnya itu dilaksanakan sesuai rencana nih, menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu tuangkan di RPP tercapai atau tidak? Kan tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu. Yang pertama itu anak itu menganalisis beberapa ya sumber daya energi alternatif betul ya, sebagai pengganti energi fosil gitu. Nah, kalau yang itu saya yakin itu sudah tercapai. Tapi untuk yang kedua itu kan berupa proyek yang harus dikerjakan oleh anak-anak di rumah gitu ya, secara berkelompok, yaitu membuat merekayasa gitu ya, membuat sebuah alat sederhana yang bisa itu untuk menjadi energi alternatif gitu ya, selain pengganti energi fosil gitu. Nah tapi kalau yang itu saya belum tahu apakah betul sepenuhnya tercapai atau tidak, karena kan hasil anak belum selesai ya. Belum selesai, betul ya, proses gitu sampai nanti ya. Anak mengumpulkan di minggu ketiga. Ya sih, biasanya kadang hasil anak itu mengejutkan kita juga ya, kadang ada yang lebih dari prediksi kita gitu, ada yang mungkin karena kita bisa lihat ya Bu ya. Tapi itu sudah baik seperti rencana, karena memang bukan target satu pertemuan ya untuk dilihat hasilnya ini ya. Kemudian setelah melakukan pembelajaran yang kemarin Ibu, menurut Ibu kelebihan kekurangannya apa? Rencana sudah, kita sudah ya direncanakan, kemudian dilaksanakan sesuai tahap juga, diupayakan juga sudah. Tapi Ibu masih melihat celah nggak kekurangan atau kelebihan dari pembelajaran kemarin? Oh ya pasti ada gitu ya Bu ya. Saya gini, saya mencoba pada pembelajaran kemarin yang Ibu observasi itu, saya mencoba memberikan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, berdiferensiasi konten yang saya rasakan di kelas itu ya. Karena kalau untuk berdiferensiasi produk itu nanti pas yang di tujuan yang kedua itu. Kalau yang tujuan pertama itu berdiferensiasi konten. Kalau untuk yang konten itu saya kira itu bisa menjadi dua gitu Bu, maksudnya kelebihan dia, kekurangan dia gitu. Untuk kelebihannya saya mempersiapkan media gitu ya, dengan berbagai macam yang saya harapkan itu dapat memfasilitasi semua karakter siswa. Artinya saya bisa memfasilitasi siswa yang memang visual, audio visual, kemudian kinestetis gitu, dengan beragam media yang saya berikan kepada anak. Itu ada buku paket, ada kemudian beberapa link pada YouTube dan juga website gitu. Kemudian ada beberapa gambar yang saya bawa gitu, yang saya perlihatkan kepada anak gitu juga. Itu
menurut saya itu kelebihannya. Kelebihan ya Bu Jadi ya. saya Betul. melayani siswa gitu untuk dengan beberapa karakter mereka. Semoga itu menjadi anak menjadi lebih paham akan materi yang dibawakan. Tapi itu juga menjadi kekurangan gitu ya, kekurangan saya dalam arti bisa saja walaupun saya jadi gini, walaupun saya memberikan beberapa link gitu yang memang terkait gitu ya, kan kadang anak juga suka nggak fokus karena pegang HP, jadinya malah yang dibuka yang mana gitu ya, jadi nggak fokus lah anaknya juga. Bisa saja seperti itu menjadi kekurangannya Bu gitu, karena saya juga mendapati beberapa anak yang duduk di belakang gitu, ternyata ada beberapa yang satu kelompok itu mereka yang beberapa temannya memang fokus mencari informasinya melalui HP itu sesuai dengan tema yang sedang dibawakan. Nah sisanya itu ada yang memang ternyata main game apa gitu ya kan. Jadi itu juga menjadi kekurangan bagi saya. Itu baru satu poin tuh masalah itu ya. Kira-kira ada yang lain nggak kelebihan kekurangan di yang kemarin? Apa ya, kalau Medianya udah bagus memang banyak gitu. Ya, kemudian kekurangannya apa ya? Di situ juga saya menginikan pembelajaran sosial emosionalnya itu ya. Jadi saya kira itu juga bisa menjadi kelebihan ya. Kelebihan itu ya, ketika saya mengajar dengan beberapa kompetensi yang harus dicapai dalam sosial emosional itu yang diajarkan kepada anak. Ini Siap. Itu kelebihannya sudah Ibu identifikasi sendiri, kekurangannya tadi betul ya gitu. Apalagi dengan rentang yang cukup panjang kita beri, bisa aja anak itu malah gagal fokus gitu ya. Apakah sudah tercapai informasi yang diharapkan? Malah belum tentu juga gitu, bisa jadi. Nah kira-kira nih kalau melihat itu tuh Bu, kalau melihat mungkin anak bisa menyalahgunakan waktu, kesempatan menggunakan gadget untuk mencari informasi, kira-kira mengantisipasinya gimana ya? Kalau sementara ini gitu yang saya lakukan ya, kemarin saya lakukan ya, saya lebih aktif saja berkeliling, karena kalau saya di depan gitu ya atau hanya berfokus pada satu kelompok, nah seperti yang kemarin ketika saya keliling, saya baru mendapati bahwa anak ternyata tidak serius gitu ya. Betul. Jadi ketika kalau saya sering berkeliling gitu sebenarnya, jadi kemungkinan untuk anak kemana-mana itu masih bisa terpantau. Ya itu satu berkeliling. Kira-kira ada ide lain nggak buat ini nih, buat mengantisipasi tadi ya? Supaya kalau mau lebih ideal laginya, sebaiknya sih saya yang tayangkan gitu ya beberapa ininya. Jadi anak tuh tidak ada kesempatan untuk pegang gawai gitu. Jadi ya kalau untuk urusan membuka link itu ya Bu ya. Jadi anak itu menyimak sudah saya downloadkan, jadi anak bisa menyimak secara bersamaan. Jadi ya tidak ada kemungkinan anak untuk memegang. Tapi pakai HP semuanya tidak masalah dengan HP. Ada sih beberapa yang tidak pakai HP kan, gitu. Ada beberapa yang tidak pakai HP dan bagi saya sebetulnya itu bukan masalah besar, karena kalau bekerja secara berkelompok itu kan satu HP dipakai 3 orang, bisa bareng-bareng gitu. Ya. Nah itu betul ya, bagus Bu ini. Jadi kita mengidentifikasi kelebihan kekurangan dari proses yang kemarin itu kita harus awasi dengan cara Bu ininya bisa lebih aktif. Saya melihat sekali bahwa Bu ini juga berkeliling itu berupaya. Cuma ketika berkeliling ke sini yang sana jadi gimana, kita juga di luar kendali kita juga ya. Betul. Nah kemudian nanti kalau misalnya ini kan harus ada target perbaikan ya Bu ya dari proses pembelajaran yang dilakukan. Tadi kan Bu ini juga sudah bilang bahwa ini ada kelebihan nih, tapi ada kekurangan gitu ya. Kira-kira mau diperbaikinya nih, kira-kira masalah tadi anak dengan gadgetnya segala macam nih, kira-kira mau dilaksanakan kapan kira-kira? Nah kalau yang saya kan gini ya Bu ya, kadang-kadang kalau kita mengajar di kelas ini dengan kelas yang lainnya itu suka tidak bisa sama perlakuan, karena karakter anak juga beda gitu ya. Kalau misalkan mau mengajar lagi di kelas itu berarti ya tadi diperbaiki ya, mungkin saya tidak
tidak biarkan anak membawa gadget, tapi saya bawa saja anak ke lab ya, biar anak ya, jadi bisa. kalau di lab kan ada beberapa yang tidak bisa diakses kan gitu ya, beberapa situs yang tidak bisa diakses oleh anak, jadi anak tidak bisa kemana-mana gitu. Nah tapi kalau misalkan di kelas yang lain dengan materi yang sama gitu ya, mungkin saya bisa membawakan dengan cara yang lain gitu, bukan tidak seperti yang kemarin lagi, sepertinya seperti itu sih salah satunya. Nah kalau saya harus memperbaiki yang kemarin ya secepatnya saya harus di kelas lain pun. Oh iya, bagus ya. Berarti kalau masa itu berarti memang dalam 1 minggu itu sudah bisa dilaksanakan juga ya, lebih baik berarti ya, lebih cepat lebih baik itu seperti itu. Nah sekarang Bu, ketika proses pembelajaran dari mulai perencanaan kemudian pelaksanaan kemarin di kelas, ada nggak sih orang yang bantu Ibu untuk mengamati atau misalnya mempersiapkan, mengingatkan supaya hasil pembelajarannya ini lebih baik? Ya tentu saja dari pembicaraan kita di pra juga sudah ini kan ya Bu ya, bahwa saya dibantu secara langsung oleh rekan FGMP saya untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan diobservasi oleh Ibu, khususnya ketika saya membutuhkan media gitu. Jadi saya meminta bantuan kepada rekan satu FGMP, tetapi dari rekan kerja yang lain pun, dari guru mapel lain, lintas mapel, saya juga meminta banyak pertimbangan gitu, jadi bertanya kan bagaimana kalau membawakan ini baiknya seperti apa gitu. Jadi seperti guru lain tuh dianggap sebagai responden, mereka inginnya dibawakan materi seperti itu seperti apa gitu ya, saya dibantu gitu, ada yang membantu ya. Tidak Jadi sendiri. dari mulai persiapan ada yang bantu ketika mau melakukan observasinya ketika juga, mau melakukan observasi pembelajaran di kelas bahkan dibantu juga ya, bisa saling ya Bu kita. Itu mungkin ya Bu Winnie, terima kasih nih. Sebetulnya yang Ibu harapkan dari awal untuk mereview, mendapat masukan, sebetulnya ternyata tanpa sengaja tergali oleh Ibu sendiri gitu ya. Ibu sendiri yang punya potensi, sebetulnya saya hanya membantu Ibu menemukan itu sebetulnya, karena alhamdulillah nih berjalan dengan lancar. Kita ada kelebihan, kemudian selama pembelajaran ada kekurangan, dan kita sudah akan bersikap bagaimana terhadap kekurangan tersebut, kapan memperbaikinya, termasuk orang sekitar Bu ini yang bisa membantu memperbaiki kualitas pembelajaran atau secara personal Ibu ini sendiri. Sepertinya pembicaraan kita cukup Ibu. Nah, sekarang udah waktunya istirahat nih. Nanti kan Ibu lanjut lagi ke belajar lagi ya Bu ya. Saya cukupkan saja pembicaraan ini sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Bu ini ya. Sama-sama Bu Maria. Ya, terima kasih Pak Pepe. Terima kasih untuk bisa hadir menyaksikan kami melakukan pasca observasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.